Kenapa sih bis bikin musik yang susah gitu? Kenapa nggak gampang dicerna gitu? Kenapa ini itu proses menggenapinya lumayan panjang juga sih. Yaudah bay, orang telanjang aja deh gitu. Hah? Gimana? Iya orang yang pegang, tapi orang telanjang. Hah? Iya. Momennya beneran lebih spesial karena justru sebelum perilisan secara digital itu bikin pagelaran atau konser untuk orang-orang yang pengen pertama kali denger langsung live musiknya seperti apa gitu, panggungannya seperti apa Bisma Karisma di 2024 ini gitu dengan konsep pagelaran Rihlah. Jadi mix feeling banget karena di hari itu juga yang punya tempat itu kebetulan meninggal dunia. Jadi di apa ya? Ini beneran bingung karena ada kelahiran album tapi ada kematian juga tuh buat aku lumayan glitchy. Cukup coba harus adaptif gitu sampai akhirnya menuju rilis dan memang sengaja rilis di bulan purnama gitu. Alhamdulillah langitnya sangat cerah. Hari itu, malam itu sangat haru banget karena orang-orang semua datang merasakan apa yang coba aku kasih gitu. Jelas-jelas puji syukur sih. Syukur yang memang paling aku rasakan sangat pekat sih. Aku coba ngasih apa ya, ruang diskusi sebenarnya gitu. Buat orang mungkin ada yang ngelihat, mungkin wanita, ada beberapa wanita kayak salah fokus ngelihat pahanya gitu misalnya. Kayak gitu-gitu kan, itu hal-hal yang lumrah ya, maksudnya aku coba tahu respon orang-orang tuh seperti apa. Ada yang mempertanyakan ini tuh aku ngelihatnya Bisma yang membawa Bisma atau Bisma dibawa Bisma ya gitu. Itu kan jadi proses ruang diskusi ya gitu, dan itu yang aku harapkan memang gitu. Karena aku seneng banget sama menikmati lukisan gitu. Prosesi pembuatan artwork itu sengaja photoshoot bukan painting, karena aku pengen memperlihatkan akunya gitu secara telanjang, tanda kutip telanjang, dan memang ada rihlahnya gitu yang aku pegang gitu. Di balik foto itu telanjang beneran? Beneran mas. Dan itu tuh hari H sebenarnya. Oke, proses pembuatan itu juga karena sesimpel ya ideasi liarku juga terpenuhi sih akhirnya. Jadi di hari H itu kita nggak tahu untuk misalnya ini putih nih gitu. Aku pengennya kayak di museum gitu, ada atau di galeri gitu, ada si lukisan itu atau foto itu dibingkain dan ada frame teater gitu kan gitu. Cuman gimana ya supaya nempel ya, karena kan di foto studio nggak mungkin kita nembok maku dulu kan gitu. Jadi yaudah bay, orang telanjang aja deh gitu. Hah? Gimana? Iya orang yang pegang, tapi orang telanjang. Hah? Iya. Terus dia mikir berapa detik, baru nyerna apa yang aku pengen coba sampein gitu akhirnya. Oke, orang ngerti gitu. Ya udah langsung gitu. Makanya aku nggak make up nggak apa gitu ya. Ini what it is, fihi mafihi gitu. Buatku proses berkarya jangan lupa kita yakin dan kita bersenang-senang. Makanya nama album Rihlah pun dulu tuh harusnya Metanoia. Masih inget nggak? Dulu mini album bahkan. Mini album Metanoia udah disebarkan, sudah terlalu yakin. Ternyata ada perjalanan lain yang akhirnya membuatku nambah lagu dan menemukan kata yang lebih presisi gitu untuk nge-recap satu materi ini gitu, satu compile materi ini gitu. Ketemu Rihlah tuh ya Rihlah bahasa Arab gitu. Terus perjalanan aku untuk mengenal Nusantara seperti apa juga
aku lanjutkan setelah pandemi itu gitu. Karena aku seneng mengenal leluhur, seneng mengenal sejarah, supaya kita tidak hidup di masa ini aja gitu, tapi membayangkan apa yang di masa lalu bawa dan mencoba untuk masih tetap kita bawa gitu. Aku misalnya dari orang Sunda pas segala macam, rasanya ketika aku melakukan perjalanan itu aku jadi mengenal diriku sendiri. Minimal itu buatku. Mudah-mudahan makanya di album ini tuh, si album Rihla tuh, aku inginnya gitu menjadi teman perjalanan mereka untuk mengenal diri mereka sendiri gitu. Di masa sekarang yang semuanya serba cepat, jarang nanya sama diri sendiri, jarang apa ya, tahu gitu mau makan apa aja tuh pilihnya ya Allah lama banget gitu. Karena saking banyaknya kan, kenapa nggak nanya sama diri sendiri dulu baru cari gitu. Itu kan gitu, hal-hal yang kayak gitulah, simpel-simpel yang kayak gitu menurutku rasanya jadi hal yang penting ya untuk ditemani, mudah-mudahan. Iya, nggak cuman vertikal doang gitu, tapi beneran ke dalam juga gitu. Lama teknisnya mungkin frekuensi ya kalau paling lama. Karena sempat digubah, semua lirik tuh digubah. Harusnya tuh bukan itu gitu. Dirubah benar-benar total dirubah gitu si liriknya gitu. Tapi yang paling seru dan menantang ya ini sih, mengubah ulang lagu almarhum si Bengal dari Bandung alias Hari Rusli sih. Dan pertanyaan dari keluarga kenapa lagu ini gitu, karena nggak pernah dibawain sekalipun di RMHR gitu. Buat mereka semua aneh gitu, kenapa lagu ini, aku juga nggak tahu gitu. Merasa terpanggil lagu ini yang memang rasanya harus aku harus aku dengarkan ke generasi di bawahku, karena tujuanku pengen mengenalkan beliau gitu. Ada sosok beliau yang sangat maestro gitu pada saat di masa sekarang, penting banget gitu. Wah, iya proses dari awal bahkan puluhan aku bikin demo, ada yang bahkan aku bikin kayak Beastie Boys gitu, ada tuh gitu yang buatku kayak bentar ini yang mana ya gitu, sisi Bisma yang mana ya gitu, yang rasanya menjadi pijakan pertama untuk dikenalkan ke publik gitu. Karena layeringku dalam bermusik cukup banyak gitu sebenarnya gitu. Ya ibaratnya kan Smash ya aku itu benar-benar ya Bisma ya tetap seperti itu gitu, tapi perjalanan Bisma Karisma ini mungkin ya di kesunyian itu, di keramaian gitu. Mungkin sesimpel itu ya gitu bahasa gampangnya ya. Belum mungkin ada lagi nanti layer lagi kalau misalnya aku bikin band kayak gimana gitu ya gitulah gitu. Tapi sejujur mungkin gitu ketika bikin karya. Baru kemarin bahkan gitu ada hal baru yang direspon dari seniman Indonesia, Ziko. Semoga nonton dia. Dia sangat sebegitunya berterima kasih sama ya album Rihla berperan di proses pengkaryaan dia. Dia base di Australia gitu. Ternyata album ini bisa bisa berperan penting sama karya orang lain tuh, buat aku itu hal baru sih gitu. Karena memang Rihlahnya sendiri harus 6 tahun berarti. Aku sering banget dari Yang Suri tuh tahun 2020 ini persis banget 17 Juli ya pertama rilisnya Yang Suri. Pertama bener-bener lahirnya single pertama untuk album ini gitu. Itu tuh aku ada masanya beneran, kenapa sih kok nggak rilis gitu, kenapa ya gitu, apa yang salah ya. Berarti juga sempet tau lah gitu kayak gimana aku coba pengen, kenapa ya susah banget ya gitu untuk ngerilis ini. Dan ada ketidakpercaya dirian di mana menurut orang-orang, kenapa sih Bis bikin musik yang susah gitu, kenapa nggak gampang dicerna gitu, kenapa ini itu proses menggenapinya lumayan panjang juga sih, sampai akhirnya buatku bukan numbers yang penting, tapi
perjalanan direkam memori orang sih. Yang dulunya zaman Smash tuh mungkin cowok-cowok foto bareng tuh kayak udah beres, ih bismanya ya head cenut-cenut kayak. Ada tuh momen itu tuh gitu. Hai kayak lover, salam damai, saya Bisma Karisma. Silahkan coba dengarkan sekali aja album pertama aku bertajuk Kerihlah di semua platform digital. Semoga album ini bisa menemanimu untuk mengenal dirimu lebih dalam. Amin.